Apa sih sebenarnya alasan kemudian Mas Anies harus diposisikan seperti hari ini? Dihindari oleh kekuasaan, dianggap sebagai musuh. Iya. Setidaknya dari beberapa kisah ya. Iya. Tadi Chief SS itu bercerita pulang dari Istanbul itu di bandara sudah dikondisikan seperti apa gitu ya. Iya. Tidakkah Mas Anies juga sebenarnya adalah teman dan bagian dari pemerintahan Pak Jokowi setidaknya pada kisah bagian pertama? Ya. Apa gerangan gitu? Tidakkah juga dia dicalonkan atau dia diusung oleh partai pengusung Bagian pemerintah? dari pemerintah. Bagian dari pemerintah, dalam hal ini Partai Nasdem. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan banyak orang di mana-mana dan saya menjawabnya dengan bertanya balik. Menurut yang bertanya apa ya? Jadi saya ingin nanya kepada Bang Akbar juga, kenapa gitu ya? Karena persis bahwa beliau adalah instrumental ketika kampanye pertama. Oke. Dan kita jadi menteri nggak punya soal apa-apa juga. Jadi bukan diberhentikan karena prestasi lah. Lebih karena barangkali pertimbangan politik yang saya tidak tahu. Kemudian selama jadi gubernur juga tidak ada menunjukkan perlawanan atau perbedaan segala macam. Penyelesaian COVID diakui dunia lah. Itu ditulis dalam jurnal segala macam. Kemudian polisi-polisinya bukan polisi yang berseberangan, bahkan sebagian rencananya Pak Jokowi ketika jadi gubernur yang tidak diselesaikan itu dia selesaikan, menyelesaikan akuarium, menyelesaikan macam-macam lah. Itu saya tidak bisa mewakili. Tapi bertanya begitu, pertanyaan kenapa, ada apa gitu. Nanti mungkin Bang Akbar boleh sharing apa, barangkali punya analisis. Tapi saya ingin mengembalikan itu dengan pandangan begini nih. Sebetulnya kalau kita menghormati demokrasi, dalam pencalonan presiden 2024 itu sebetulnya faktor Pak Jokowi sudah tidak relevan. Oke. Bukan karena kita tidak cinta pada Jokowi, enggak. Tapi karena memang secara hukum, secara konstitusi beliau sedang menyelesaikan termnya dan selesai pada tahun 2024. Oke. Karena itu kita mesti tempatkan beliau sebagai negarawan supaya kita hormati untuk waktu yang tidak terbatas ke depan gitu. Nah karena itu sebetulnya kalau kemudian sikap para kandidat, sikap partai politik itu seperti yang direstui Pak Jokowi adalah kandidat yang diterima, yang tidak direstui, itu menurut saya cara pandang yang salah gitu. Dan saya ingin bertanya kepada para orang yang berpendidikan ya, orang-orang terpelajar yang dimanapun berada tuh, apakah di pemerintahan, apa di partai, apakah para kandidat. Kenapa kita membiarkan salah kaprah ini berlangsung terus gitu? Jadi misalnya ada orang yang sebetulnya punya partai besar, tapi bolak-balik memberikan signal seolah-olah tanpa restu Pak Jokowi kita nggak bisa maju gitu. Itu kan membebani namanya. Pak Jokowi kan sedang akan menyelesaikan tugasnya di 2024. Kenapa harus digandoli terus dengan beban ke depan? Harusnya para pihak itu bersikap independen untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan, yang sudah dihasilkan Pak Jokowi sebagai kepala negara dan meneruskannya menjadi memperoleh hasil yang lebih baik daripada itu. Jadi itu yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa kok harus begitu? Dan juga apakah patut gitu ya? Misalnya saya ini CEO perusahaan, anggap aja perusahaan deh. Kemudian saya tahu 2 tahun lagi selesai. Kemudian saya memaksa pemegang saham saya untuk memilih Akbar tapi bukan memilih misalnya Sandi gitu. Menurut saya tidak bijak gitu. Jadi harusnya saya sebagai CEO yang akan selesai tugas, saya akan kembalikan mandat kepada pemegang saham saya dan biarkan pemegang saham saya mencari yang terbaik. Nah, dalam hal ini rakyat gitu. Jadi saya sih masih punya harapan lah bahwa pada satu titik ini anomali ini akan kembali normal. Entah pada titik apa, tapi kita mengerti yang namanya power itu punya jebakan. Begitu orang tidak bijak menjaga power ini kemudian bisa terjebak pada pikiran seolah-olah ini menjadi milik pribadi, bukan titipan dari publik gitu. Wow. Agak berat ya. Tadi diomongin berat soalnya jadi kita jawab dengan berat. Ada yang mengatakan, Chief, bahwa penyikapan beberapa pihak yang akhirnya memilih berseberangan dengan Mas Anies berikut dengan rencana-rencananya
itu karena Mas Anies memfasilitasi dan memberikan karpet merah pada politisasi agama yang dalam kenyataannya, dalam sejarahnya itu cukup melukai kita. Dan sebenarnya kan Mas Anies juga bagian dari itu dulu ya. Bagaimana waktu bersama dengan saya tahu betul itu, saya bisa bercerita banyak soal itu. Apakah relevan pertanyaan ini? Waktu 5 tahun bekerja di Jakarta menurut pandangan saya dan juga sejumlah media, bahkan media internasional mulai nulis lah. Itu tidak terbukti bahwa dia sektarian, bahwa dia berpihak pada kelompok radikal kanan segala macam. Saya ingin menjelaskan begini. Pilih mana leadership, misalnya kita punya 10 warna nih. Pilih mana gaya kepemimpinan yang bisa menjangkau 10 warna itu tanpa diskriminatif, dengan cara-cara memimpin yang saya tidak suka warna merah dan hijau gitu, ditinggalkan itu, dijauhkan gitu. Padahal mereka warga negara juga gitu. Yang akibat ditinggalkan, disingkirkan, di-exclude, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang berwarna tidak misalnya dengan kekerasan segala macam gitu. Dan lalu saya memilih atau saya mengapresiasi sikap Anies yang mengayomi seluruh warga gitu. Misalnya yang selalu jadi urusan itu kan selalu jadi pembahasan. Pada waktu Pilkada 2017 dia mendekati kelompok-kelompok yang dikatakan mereka oleh radikal segala macam. Tapi kan ini tuduhan pada Islam kan sebetulnya. Saya tanya. Pada waktu Pak Jokowi tiba-tiba memilih Kiai Ma'ruf, apa itu bukan sedang mendekati kelompok beragama? Kenapa nggak disebut politik identitas gitu? Jadi ini sesuatu yang sebetulnya menurut saya adalah hanya karena memang tidak menerima figur Anies ini kemudian mencari alasan dan menghubungkannya dengan. Tapi sebetulnya ini hanya bisa dijawab dengan waktu. Diberi waktu, dan saya kira 5 tahun ini Gubernur Anies telah membuktikan bahwa dia tidak seperti itu, dan itu diakui oleh kalangan pebisnis juga. Saya bertanya kepada dalam proses ini, oh ya memang dia bisnisnya nggak diganggu, tidak terbukti bahwa dia berpihak pada kelompok tertentu gitu. Itu biar saja orang akan melihat itu sebagai satu fakta gitu yang